Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013 semester 1 kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.11, memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pelajaran ketiga, aku anak soleh. Sub pembelajaran kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita jelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 SD. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik mampu melakukan, bersikap dan berperilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu melakukan bersikap santun dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mencontohkan sikap santun dan menghargai sesama sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, ciri-ciri anak soleh adalah taat menjalankan perintah Allah, seperti mengerjakan solat fardu, membaca Al-Quran, berkata jujur, berperilaku amanah, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada teman dan menghargai sesama. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat artinya menghargai atau sopan. Patuh artinya menuruti atau menaati. Orang tua adalah ayah dan ibu serta pengorbanannya. Ibu adalah wanita atau perempuan yang telah mengandung dan melahirkan kita, penuh dengan perjuangan hidup dan mati. Seperti digambar,
ini adalah wanita atau perempuan yang mengandung dan melahirkan kita. Ketika ibu kita mengandung, sementara mereka susah, duduk susah, tidur susah, berjalan susah, serba susah. Belum lagi ketika kita mau lahir. Lihatlah seperti di gambar, ketika kita lahir dulu ada yang harus dioperasi, dikeluarkan dari perutnya. Lihatlah perut orang tua kita disobek, dibelah, lalu kita dikeluarkan dari dalam perutnya. Bahkan mereka menanggung sakitnya. Begitulah perjuangan pengorbanan orang tua kita ketika mengandung sampai melahirkan kita. Maka sudah sepatutnya lah kita menghormati dan mentaati orang tua kita. Lihatlah seperti di gambar, seorang polisi yang begitu menghormati dan menyayangi orang tuanya. Berkat perjuangan orang tuanya lah dia bisa besar dan dia bisa menjadi seorang polisi. Jadi oleh karena itu kita harus menghormati dan mentaati kedua orang tua kita. Di antara jasa seorang ibu yang memandikan kita. Lihatlah seperti di gambar. Dulu kita belum bisa mandi sendiri. Ibu kitalah yang memandikan kita. Ibulah yang menyuapin kita makan. Menyuapin kita makan. Ibu jualah yang memakaikan kita baju waktu kecil. Dan ketika kita mulai berjalan, ibu kitalah yang melatih kita, mengajarin kita cara berjalan. Karena ibunya ingin cepat supaya anaknya berjalan. Dan ketika tidur pun, ibu kitalah yang membobokin kita. Dia bacakan puisi, dia bacakan cerita-cerita sehingga kita tertidur lelap. Inilah contoh-contoh perjuangan dan pengorbanan orang tua kita, terutama ibu kita yang berjasa dalam hidup kita sewaktu kita masih kecil dahulu. Maka sudah sepatutnya lah kita harus menghormati dan mentaati perintah orang tua kita. Mudah-mudahan kamu juga bisa selalu mentaati perintah kedua orang tua kamu. Ayah adalah kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah dan penghidupan bagi keluarganya. Lihatlah seorang ayah berjuang melawan terik panasnya matahari. Mereka rela bekerja mulai dari pagi bahkan sampai malam. Mereka siap untuk berpanas-panasan untuk mencari rezeki demi kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Bahkan ada orang tua kita yang bekerja di bangunan yang tinggi, tidak memakai peralatan yang lengkap,
Tapi begitu mereka ingin sekali supaya anak-anaknya memiliki uang, memiliki belanja, memenuhi kebutuhannya, mereka rela bekerja dengan ketinggian seperti ini. Bahkan tidak jarang ada orang tua kita yang jatuh dari bangunan yang tinggi, seperti digambar. Dan akhirnya ketika jatuh di bawah di lantai, bersimbah darah. Begitulah perjuangan orang tua kita untuk menghidupin kita, untuk mencari uang demi anak-anaknya dan keluarganya. Beginilah perjuangan orang tua kita. Sudah sepatutnya lah kita menghormati dan patuh terhadap perintah kedua orang tua kita yang sudah begitu banyak jasanya dalam hidup ini. Maka mudah-mudahan kalian semua selalu menghormati dan mentaati kedua orang tua kalian, karena sampai hari ini orang tua kita masih ada. Maka hormatilah, maka taatilah, dan maka sayangilah mereka. Jangan sampai mereka kecewa, jangan sampai mereka marah, jangan sampai hati mereka sedih atas perbuatan kita. Begitulah besar jasa orang tua kita. Lihatlah seorang polisi yang begitu menghormati, mentaati kedua orang tuanya. Dia bersyukur sudah menjadi seorang polisi yang sudah berpangkat. Dia lihat orang tuanya yang membesarkannya sampai dia menjadi seorang polisi, dengan pekerjaan orang tuanya tukang ojek. Namun seorang anak tetap menghormati, tetap patuh kepada orang tuanya. Beginilah seharusnya seorang anak yang selalu menghormati dan mentaati kedua orang tuanya. Apapun profesi, apapun pekerjaan orang tua kita, kita harus menghormati dan patuh kepadanya. Jangan sampai ada kata-kata yang dapat menyakiti mereka. Jangan sampai mereka merasa sedih atas perbuatan kita, karena mereka telah berjuang mati-matian demi membesarkan kita, demi menyekolahkan kita, demi tercapai cita-cita kita. Mereka siap untuk berkorban, sekalipun nyawa mereka harus korbankan demi anaknya tersayang agar tercapai cita-citanya. Mudah-mudahan kita semua selalu menghormati dan mentaati perintah orang tua kita dan menjadi kebanggaan mereka. Mudah-mudahan kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adab kepada orang tua ini ada beberapa tata cara adab yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihati. Lihat seperti digambar, orang tua, ibu menasihatin anaknya, dan anaknya penuh dengan senyum, dengan senang hati mendengarkan nasihat orang tuanya. Kemudian gambar di samping, memohon doa restu setiap langkahnya agar ibunya selalu mendoakannya. Inilah contoh seorang anak yang hormat, patuh dan taat terhadap nasihat orang tuanya. Jangan seperti gambar di bawah, karena ada juga seorang anak ketika dinasihati orang tuanya,
dia memalingkan mukanya, dia membelakangi ibunya, dia membelakangi ayahnya. Dan lihatlah, matanya membelalak, mulutnya pencong-pencong. Ini adalah contoh perbuatan yang buruk seorang anak terhadap orang tua. Ini tidak boleh kita contoh seperti ini. Ada juga seorang anak yang ketika dinasihati, ada yang menutup telinganya, tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah contoh-contoh anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan ketika orang tua marah, ketika orang tua kita membenci kita, kesal kepada kita, Allah pun marah, Allah pun kesal. Maka ada sebuah cerita ketika seorang anak tidak menyantuni lagi orang tuanya, bahkan mengusir orang tuanya dari rumah. Bahkan ada yang tidak mengakui orang tuanya karena orang tuanya miskin. Dia malu. Lalu dia katakan sama orang, itu bukan orang tuanya. Na'udzubillah. Kita masih ingat cerita tentang kisah Malin Kundang. Malin Kundang adalah dari seorang anak yatim, hidup dengan seorang ibu, tetapi karena nasibnya baik sehingga dia menjadi orang yang sukses. Dan ketika sukses, dia pulang ke kampung dan melihat ibunya kusut dan telah keriput. Lalu dia katakan itu bukan ibunya. Na'udzubillah. Sehingga hati ibu sakit. Kemudian seorang ibu berdoa kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada putranya. Akhirnya Allah kutuk dia menjadi batu. Itulah akibat dari melawan, menyakiti hati orang tua. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kamu semuanya menjadi anak-anak yang soleh, yang patuh, hormat dan taat kepada kedua orang tua sampai akhir hayat mereka. Karena apa? Ridallah wa ridal walidain wa suhyatullah wa suhyatul walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridho atau tidaknya orang tua, dan marahnya Allah tergantung marah tidaknya orang tua kepada kita. Maka bahagiakanlah, sayangilah, hormatilah, taatilah perintah orang tua agar hati orang tua kita senang, agar hati orang tua kita bahagia. Ketika hati orang tua kita senang kepada kita, bahagia melihat kita, mendoakan kita, meridhoi kehidupan kita, maka Allah pun akan ridho, akan sayang, akan selalu membimbing kita ke jalan yang benar, mencapai apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan ridho kedua orang tua kita dan menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, selain orang tua kita, ternyata kita ada juga orang tua kita yang kedua, yaitu guru. Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Guru adalah orang yang mendidik, mengajarin membaca, menulis, membimbing kita agar berakhlak seperti digambar. Guru mengajarin kita tentang mengenal huruf dan merangkaikan huruf menjadi sebuah kalimat. Kemudian guru kita yang mengajarin kita menulis. Kemudian guru kita yang mengajarin kita berhitung, sehingga kita sampai hari ini pandai membaca, pandai menulis, pandai berhitung karena berkat jasa dari seorang guru. Maka guru termasuk pengganti orang tua kita di sekolah. Maka kita pun harus
hormat dan patuh terhadap nasihat guru kita. Nah, adapun adab terhadap guru yang harus kita lakukan karena jasanya juga. Yang pertama, murid memberi salam terlebih dahulu kepada guru. Umpama ketika kita bertemu dengan guru, maka ucapkanlah salam kepada gurumu. Assalamualaikum ibu guru, assalamualaikum bapak guru. Seperti itu. Terkadang ada anak yang bertemu dengan gurunya, dia cuek, bahkan menghindar. Nauzubillah. Ini bukan contoh yang baik. Ini bukan contoh seorang murid kepada gurunya. Seharusnya ketika bertemu dengan guru, dia harus menyapa. Kemudian yang kedua adab kepada guru adalah mendengarkan nasihat. Seperti digambar ketika seorang guru sedang menyampaikan pelajaran, maka kita harus mendengarkan. Kemudian yang ketiga, tidak menyela atau memotong perkataan guru. Kemudian yang keempat, meminta izin saat ada keperluan mendesak. Umpama ketika kita ada keperluan untuk keluar di saat belajar, maka kita angkat tangan kita sambil berkata, "Ibu, permisi bu, saya ingin buang air kecil." Itulah adab seorang murid. Jangan keluar gitu saja. Itu tidak baik. Maka apapun yang harus kita lakukan, keluar dari kelas, kita harus minta izin. Begitu juga kita datang ke sekolah juga harus mengucapkan salam, bersalaman dengan guru kita. Dan ketika pulang pun harus meminta izin untuk pulang ke sekolah. Inilah contoh seorang anak, seorang murid terhadap gurunya. Kemudian adab yang kelima, ketika lewat di depan guru atau orang tua kita, kita harus membungkukkan badan kita seperti digambar. Jadi kalau kita lewat di depan orang tua kita atau lewat di depan guru kita, kita harus menundukkan punggung kita sambil berkata, "Permisi bu, permisi ayah, numpang lewat. Permisi ibu guru, numpang lewat." Seperti itu. Ada juga anak yang lewat di depan orang tua maupun gurunya, dia tidak menunduk. Dia melenggak-lenggok gitu saja. Nauzubillah. Ini bukan adab seorang anak terhadap orang tua. Mudah-mudahan kamu semua menjadi anak yang selalu hormat dan patuh terhadap nasihat orang tua dan guru, dan memiliki adab seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan penjelasan gurumu melalui video pembelajaran tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, tugas siswa pertama, mencatat kesimpulan di buku catatan agamamu. Kemudian yang kedua, foto tugasmu tersebut dan kirimkan ke Facebook atau WhatsApp sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Jadi silahkan kamu catat kesimpulan ini ke dalam buku catatanmu, kemudian foto dan kirimkan kepada gurumu untuk dinilai.